Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Kita melanjutkan membahas belajar Microsoft Excel bagian 8, yaitu tentang penggunaan format sel pada Excel yang meliputi penggunaan font, format number, alignment, border, dan fill. Kita pakai file latihan 2. Ini data-data yang sebelumnya kita isi tanpa perubahan font, itu secara default ditampilkan dalam font Calibri dan ukuran 11. Kemudian untuk data yang berupa label yang berisi teks ini secara default itu ditampilkan rata kiri, sedangkan untuk yang data berupa value atau data-data yang berupa angka-angka atau numerik secara default ditampilkan rata kanan. Hal yang ini karena kita sudah atur di tengah. Ini juga kita sudah atur di tengah pada saat merge cell. Kemudian ini juga sudah ditebalkan dan sudah diketengahkan atau center secara horizontal. Sekarang kita ini bisa merubah fontnya, ukurannya, warnanya, dan yang lainnya dengan cara kita pilih terlebih dahulu sel mana yang akan kita terapkan fontnya. Misalnya untuk judul kita blok, kita bisa langsung memakai ini atau mengeluarkan jendela format cell dengan cara mengklik dialog box launcher yang ada di ribbon group font. Ini langsung diarahkan ke font, atau yang di alignment sama format cell juga, tetapi langsung diarahkan ke tab alignment. Kemudian untuk number juga kita bisa klik, akan tampil langsung diarahkan ke tab numbernya. Atau dengan menggunakan shortcut Ctrl 1 ini juga tampil, atau Ctrl Shift F langsung tampil jendela format cell yang diarahkan ke tab font. Di sini kita bisa memilih font yang akan kita pakai, misalnya untuk judul. Sini akan muncul contoh bentuknya. Kemudian font stylenya reguler atau italic atau bold italic. Kita pilih bold saja atau kita langsung klik di sini, tidak apa-apa. Kemudian untuk ukuran bisa langsung di sini atau di sini, atau dengan cara kita menggunakan increase font size yang ini, dia memperbesar ukuran font. Decrease font size ini memperkecil ukuran fontnya, ini memperbesar. Kita misalnya pilih 18, kemudian kita boldkan. Kemudian di sini ada pilihan underline, non, tidak, atau pakai single atau double. Di sini ada contoh penerapannya, atau single accounting seperti ini, atau double accounting seperti ini. Kita non. Kemudian untuk color sesuaikan dengan kebutuhan, silahkan dipilih di sini. Kemudian efek kalau mau di strike through berarti kita garis di tengah, atau pakai superscript ini berarti ukurannya akan lebih kecil dan posisinya di atas. Kemudian kalau subscript itu dia lebih kecil ukurannya, kemudian ada di bawah. Seperti ini kita okekan, dia akan mengecil dan posisinya di bawah. Kalau superscript dia di atas, ukurannya lebih kecil dibanding seharusnya yang 18. Untuk header tabel misalnya kita menggunakan font yang berbeda. Kemudian untuk ini semua font yang lain. Kemudian kita juga bisa menambahkan fill pada sel dengan cara pilih sel yang akan diisi dengan warna. Misalnya ini kita mau kasih warna
Kemudian fill-nya, misalnya kita mau pakai patternnya ini bisa dipilih. Kemudian bisa juga fill effect, kita pilih dulu mana yang mau diterapkan fill patternnya, misalnya judulnya, fill patternnya, misalnya stylenya yang ini, kemudian pattern colornya, oke, seperti ini. Untuk headernya misalnya kita mau kasih pattern yang lain, fill effect misalnya, shading stylenya horizontal atau vertikal, diagonal up atau diagonal down, from corner atau from center. Misalnya kita pakai yang ini, oke. Berikutnya, bagaimana cara menggunakan format border. Garis-garis ini ketika di print nanti tidak ada garis-garisnya. Ini juga tidak ada garis-garisnya. Jadi tabel ini harus diisi garisnya dengan menggunakan border. Kita pilih sel mana yang akan diberi border. Border, kita pilih stylenya yang mana yang mau digunakan garis ini. Misalnya untuk di luarnya pakai yang tebal ini, outline. Untuk yang di dalamnya misalnya pakai yang tipis ini. Sekarang ini mau diterapkannya seperti apa? Seperti ini, silang seperti ini, seperti ini. Misalnya seperti ini, kita okekan, maka akan tampil seperti ini. Ini diundo dulu ya. Itu tadi kalau hanya satu sel. Sedangkan kita mau membuat tabel ini. Kita blok semua. Kemudian, misalnya kita mau yang luarnya saja yang tebal. Pakai ini untuk outline. Kemudian untuk garis-garis ini, misalnya pakai yang ini. Kita klik di sini, kemudian yang di sini. Untuk warnanya ini otomatis batik hitam. Kalau ingin warna yang berbeda, silakan tinggal dipilih, misalnya hijau. Untuk di sini pinggirnya hijau. Kemudian untuk yang di dalamnya, misalnya warna hijau terang. Kita klik di sebelah ini. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini misalnya mau garis 2, kita bisa langsung pakai di sini, bottom double border. Kemudian yang ini juga yang 2, kita klik ini. Berikutnya kita bahas penggunaan format number. Kita bisa langsung memakai yang ada di ribbon group number. Di sini general, maksudnya angka-angka yang ada di sel ini belum diterapkan satupun format tertentu. Misalnya kita klik D4. Ini general juga, kemudian kita mau buat dia sebagai number. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kita lihat terlebih dahulu, ini stok awal. Stok awal berarti kan jumlah ya. Ini bisa kita tetap pakai general saja atau bisa kita rubah menjadi yang number. Di sini ada number, currency, accounting, short date, long date, time, dan yang lainnya. Kita pakai number, tidak apa-apa. Kemudian di sini harga satuan, berarti menunjukkan harga. Di sini semuanya bisa kita pilih. Kalau hanya satu, silakan dipilih selnya mana, tetapi karena ini ada 10, kita pilih semua. Kemudian mau pilih currency atau accounting. Untuk currency pakai tanda mata uang. Accounting juga hanya beda letak rupiahnya saja. Ini rupiahnya dekat dengan angka, tapi kalau accounting akan berjarak seperti ini. Kita pakai yang accounting aja. Tanda mata uangnya itu juga bisa kita pilih, sesuaikan dengan kebutuhan.
Ini jumlah penjualan juga dalam bentuk rupiah. Kita blok. Untuk number di sini counting, di sini ada simbolnya. Simbolnya kalau mau pakai selain rupiah, ini silahkan tinggal dipilih saja. Tapi kita pakai yang rupiah. Ini kalau mau pakai desimal, ini bisa diatur di sini. Oke. Untuk misalnya menambahkan desimal, bisa langsung di menu ini, increase desimal. Ini untuk mengurangi. Itu. Kemudian format number yang lainnya, kita biasanya menulis tanggal, secara otomatis Excel mengubah sel ini menjadi format date. Kemudian kalau kita mengetik 15% misalnya, di sini sudah langsung datanya berupa angka format percentage. Dipilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya untuk pengaturan alignment. Kita blok alignment. Text alignment-nya untuk horizontal sudah di center, sudah di tengah. Secara horizontal sudah posisinya di tengah. Secara vertikal dia ada posisinya di bawah. Maksudnya vertikal itu di sini dia belum di tengah-tengah, jadi kita centerkan di tengah posisinya. Kemudian indent, kita tidak memakai indent karena sudah langsung di tengah. Kemudian di sini ada text control, wrap text, shrink to fit atau match cell, ini tidak. Kemudian orientasi atau arah teksnya kita yang mendatar 0 derajat. Untuk yang menentukan ini kita bisa menggunakan icon orientation ini. Untuk yang horizontal kita menggunakan yang ini. Untuk yang vertikal kita menggunakan yang ini. Untuk indent itu kita menggunakan ini. Untuk match cell kita gunakan ini. Kemudian untuk wrap text kita menggunakan ini. Kita okekan dulu. Ini center. Oke. Nah, jadi dia di tengah-tengah baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian yang ini sudah di tengah secara horizontal, tetapi secara vertikal belum. Jadi kita pilih ini, kita blok. Kemudian kita pilih ini, middle line, seperti itu. Berikutnya, yang ini semuanya kita ketengahkan secara vertikal. Kemudian yang ini kalau mau ditengahkan secara horizontal juga, berarti yang ini kita klik. Kemudian ini juga ditengahkan secara horizontal juga, dan vertikal ini sudah tadi secara vertikal sudah di tengah. Secara horizontalnya ini. Seperti itu. Kemudian misalnya di sini ini kan lebih dari kolomnya. Kalau kita mau ini tetap satu baris dan muat di dalam kolom ini yang tidak perlu melebarkan kolom, kita bisa men-settingnya. Ini diklik, diaktifkan selnya, di alignment, kita pilih shrink to fit. Oke, dia akan mengecil menyesuaikan kolom. Kemudian shrink to fit kita lepas, kemudian wrap text, dia akan ke bawah menjadi beberapa baris. Di sini dalam hal ini 2 baris, tetapi ketinggian barisnya menyesuaikan dengan font size-nya. Ini juga bisa kita lakukan dengan icon ini. Sama seperti ini juga, misalnya jumlah penjualan. Di sini misalnya nanti kalau kita udah setting margin lembar kerja kita, ini kan belum di setting marginnya ya. Jadi ini tidak tahu nih, ini apakah muat atau terpotong. Nah, misalnya ini nanti mau diperkecil lebarnya, misalnya seperti ini bisa kita pakai wrap text seperti ini, tinggal kita sesuaikan ketinggiannya. Nah, ini supaya tidak tanggung, nah seperti itu.
Nah, ini tanda pagar-pagar ini berarti ukurannya kurang. Berarti kita bisa memperkecil ukuran atau menambahkan lebarnya, atau kita bisa atur dia menyesuaikan kolom pakai yang shrink to fit. Oke, seperti ini. Berikutnya orientasi teks. Untuk orientation ini arah teksnya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita di sini ada beberapa baris. Kemudian di sini jumlah. Ini kita match. Kemudian posisinya di tengah secara vertikal atau horizontal. Kemudian arah teksnya ini kita bisa atur. Misalnya mau seperti ini atau angle clockwise atau vertical text seperti ini kurang, berarti kita bisa menggunakan satu dengan cara menambahkan ketinggian barisnya, atau yang kedua kita juga bisa menggunakan shrink to fit. Kita munculkan alignment shrink to fit. Oke, bisa seperti itu. Kita undo, atau misalnya orientasinya bisa ini atau ini. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan saja. Seperti itu. Ini dihapus lagi ya. Penggunaan format number sudah, alignment sudah, font sudah, border sudah, fill sudah, protection. Ini secara default sudah terpilih locknya di centang. Ini akan berlaku kalau memang kita mengunci worksheet-nya. Kalau misalnya kita tidak mengunci worksheet-nya, ini walaupun di-OK-kan, tetap selnya tidak terkunci. Tetapi kalau tadi ini tidak kita centang, kita kunci worksheet-nya, maka tetap saja ini bisa diedit. Data-data yang ada di dalam sel ini bisa diedit. Kita coba ya. Ini kita lock. Oke. Kemudian kita mau kunci, mau protect worksheet kita yang ini. Kita klik kanan, kemudian protect sheet. Kita kasih passwordnya. Ini allow all users of this worksheet to. Jadi di sini kita pilih apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna worksheet ini. Di sini yang kita pilih select lock cell atau select unlock cell. Kalau misalnya kita pilih misalnya format cell, berarti orang lain masih bisa merubah format selnya atau format kolom atau format row. Kalau di centang-centang ini berarti kita mengizinkan untuk dilakukan poin-poin ini. Kalau yang dipilih hanya select lock cell, kemudian select unlock cell, ini berarti hanya mengizinkan untuk memilih. Seperti ini kita okekan ya. Oke. Ini kita tidak bisa mengedit, kita tidak bisa menghapus, kita juga tidak bisa menambahkan baris atau melebarkan atau memformat sel segala macam. Yang kita bisa lakukan hanyalah memilih. Maksudnya apa? Misalnya kita pilih ini semua, kita mau copy, Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke sheet yang ini, Ctrl V. Kita masih bisa memilih ini. Seperti ini. Ini kita hapus ya. Ini kita unprotect lagi. Seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.